Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kopi morning dulu. Dan benar seperti yang aku sampaikan kemarin ya, tadi malam ada tamu dan ngobrol sempat lama, jadi akhirnya ya ini sampai nggak tahu kalau kita kurang tidur apakah benar itu akan mempengaruhi pita suara, karena aku merasa suara aku juga sedikit berubah karena ngantuk. Ya, tadi malam ada tamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap akhir pekan ya, maka aku suguhkan kajian kita yang sedikit lebih rileks ya, sedikit lebih rileks. Dan kajian ini direquest oleh ayahanda kita tercinta ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena yang namanya kesehatan itu sangat dibutuhkan, terutama bagi yang sudah di atas 70-an atau sudah 75 ya. Tapi bukan berarti kita yang di bawah 75 juga nggak butuh sehat, tentunya butuh sehat ya. Tajuknya apa dan bagaimana aku masih belum bisa menjelaskan, tapi ikuti saja alur ceritanya, nanti biar Grahito yang menentukan tajuknya itu apa dan bagaimana ya. Ini dari grup WA, ya. Jadi kan teman-teman viewer setia di channel ini kan minta dibikinkan grup, dan aku sudah bikinkan grup WA-nya. Jadi dari sana apa yang akan kita diskusikan menjadi bahan kajian kita kali ini ya. Oke. Ini dari bapak kita yang dari jauh, dari Sumatera belahan utara sana ya. Sebentar aku cari dulu di mana ini ya, kok lari. Tadi sudah aku siapkan, sebentar. Intinya bapak ini mempertanyakan apakah kedua ayat itu bertentangan gitu ya. Padahal kan kita sudah dijelaskan kalau Al-Quran itu tidak dari sisi Tuhanmu, mesti engkau akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya ya. Artinya bahwa dalam Al-Quran itu digaransi tidak ada pertentangan, karena dia datang dari sisi Allah gitu ya. Oke. Itu juga sebagai sebuah bukti atau proof bahwa
Al-Quran itu original, bukan hasil copy paste, jadi tidak perlu harus membuta hurufkan nabinya. Mana tadi? Ya, sebentar ya. Tadi sudah ketemu, dia lari-lari kalau di WA ini. Nah, ini dia ya. Aku dari awalnya aja ya. Dari awalnya dipertanyakan. Begini, ini untuk ayahanda tercinta yang ada tepatnya di Deli Serdang. Jadi Sumatera belahan utara, dan kalau daerah Deli Serdang itu rumpun Melayu. Ya, rumpun Melayu. Ya dari sanalah asalnya musik Melayu. Maka dulu disebutkan OM. Misalkan soneta, dia OM soneta, orkes Melayu gitu ya. Terus ada lagi Awara yang dari Surabaya, OM Awara itu dari Surabaya, itu orkes Melayu. Yang kemudian berubah menjadi dangdut, itu sebutannya sekitar tahun 75-an. Kenapa disebut orkes Melayu? Karena awalnya cikal bakalnya dari tanah Melayu sana. Ya, ada yang lagunya yang Tanjung Katung airnya biru. Itu dari sana ya. Banyak lagu-lagu Melayu ya. Itu kalau kamu klik di YouTube itu ada Bapak Tia Ramon itu ya. Klik aja Tia Ramon, itu lagu-lagu Melayu itu ya. Oke, dari sanalah Bapak kita ini berada ya, Bapak AM ya, dan semoga sehat selalu Pak nggih. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum, mohon saudara-saudaraku semua mohon dibantu pemahaman Quran surat 13 ayat 11 versus Quran surat 57 22 sampai 23. Kok saya jadi bingung? Jadi ini triggernya tetap terkait dengan kajian kita yang kemarin, yang kita bahas tentang kitab, dan aku terjemahkan itu ditentukan, sudah dikitabkan, sudah ditentukan. Ya. Itu bisa kita baca dari Quran surat 57 22 sampai 23, rangkaiannya di sana. Ya. Oke. sorry. Setelah itu ditanggapi oleh Kang Mas Rupanop. Insya Allah akan dijelaskan oleh mentor kita ya, Subhandi Tisukoco dan Ustadz Wahid Ahmad ya, atau Ahmad Wahid. Kita tunggu kesediaan waktu beliau Pak gitu. Oke. Kalau Ustadz Ahmad itu kan bisnismen, jadi seperti kemarin dia bilang, maaf saya sibuk sekali nggak bisa jawab teman-teman yang di WA ini kan tentang apa kemarin, tentang mutasabihat itu ya. Beliaunya sibuk berat ya, maklumlah. Bisnismen ya, pengusaha ya begitu ya. Oke, terus aku tanya begini, itu yang dibingungkan apanya? Karena Bapak AM, atau kita sebut saja ya Pak Abdul Muluk ya, itu nggak mendeskripsikan, jadi aku nggak tahu itu yang dibingungkan apanya gitu ya. Terus katanya Mas Rupanop itu disuruh jawab itu Pak Abdul Muluk ya, akhirnya dijawab ya. Setelah Pak Abdul Muluk itu ditanya ya, terus dijawabnya sama Pak Abdul Muluk. Inilah yang menjadi diskusi kita. Dengarkan. Oh iya, itu Gus, masalah usaha kita untuk bangkit dari keterpurukan kita dalam kemiskinan. Saya dulu masih remaja selalu di-trigger oleh ortu saya, orang tua maksudnya, untuk berusaha semaksimal mungkin untuk belajar agar tidak hidup seperti yang kami alami. Terus terang, kami dahulu hidup susah. Untuk makan saja susah. Orang makan nasi, kami makan ubi. Ubi itu kalau di sana Sumatera Utara itu singkong ya. Singkong. Nanti kalau yang menjalar itu kami nyebutnya ubi jalar gitu ya. Singkong. Kalau di kita tanah Jawa ini singkong ya.
Itu pun pagi sepotong, siang sepotong, dan malam sepotong. Ortu saya selalu mengingatkan saya dengan Quran surat 13:11. Ya. Alhamdulillah setelah saya dewasa dan bekerja, kehidupan kami berubah. Ya. Nah, kalau saya baca Quran surat 57 yang kemarin kita bahas, ayat 22 dan seterusnya, maksudnya 22 sampai 23 ya. Kan rezeki dan apa yang kita inginkan sudah dikitabkan, yang kemarin aku jelaskan, ditetapkan. Ada tertulis di Lauh Mahfuz. Saya memang dari sejak lama membandingkan kedua surat ini. Satu sisi kita disuruh berusaha, di sisi lain sudah ditetapkan. Banyak kegagalan yang saya alami dalam hidup saya. Apa yang saya inginkan tidak pernah saya dapatkan. Sehingga saya hidup menggelinding mengikuti yang saya terima dari Allah. Ya. Tapi anehnya yang tidak saya sangka dan tidak pernah terpikirkan oleh saya diberikan oleh Allah. Jadi saya bingung sendiri, Gus. Mohon pencerahannya, Gus. Terima kasih. Nah, itu duduk permasalahannya yang sedang kita diskusikan di duha yang cerah ini ya. Oke. Pelan-pelan ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang aku harus jelaskan dulu begini. Aku hanya akan memberikan penjelasan sebagai sesuatu yang bisa aku jelaskan itu tentang apakah dua ayat yang disebut tadi itu bertentangan, yaitu di Quran surat 13 ayat yang 11 ya, dengan Quran surat 57 ayat yang 22 dan seterusnya, khususnya 22 dan 23. Apakah bertentangan? Sementara Al-Quran sudah mengklaim bahwa kalau tidak datang dari sisi Robmu, maka engkau akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, yang bisa aku garansi untuk menjelaskan yang itu. Ya. Tetapi hal yang terkait rezeki, aku hanya menyampaikan saja. Nanti terserah Pak Abdul Muluk dan semua pewaris di sini menyimpulkan sendiri. Karena untuk menjelaskan rezeki itu sesuatu yang jujur aku katakan itu di luar kemampuanku. Ya. Ini dipahami dulu. Jadi ada dua yang terpisah. Ya. Yang aku bisa garansi, aku akan menjelaskan kepada kalian bahwa di dalam Al-Qur'an tidak akan ada pertentangan, karena aku mengatakan begitu berdasarkan pernyataan Al-Qur'an sendiri yang telah aku sampaikan tadi. Ya, aku garansi. Dan aku jelaskan sama kalian. Tapi kalau tentang rezeki, dengan segala kerendahan hati, aku bilang jujur, aku sendiri tidak mampu untuk menjelaskannya. Maka aku akan menjelaskan, atau lebih tepat menyampaikan sebatas yang aku bisa sampaikan, dan itu nanti kesimpulannya terserah semua viewer, terutama Pak Abdul Muluk. Ya, kita sepakat di sini ya. Jadi ada dua yang harus dipahami ya. Oke. Aku mulai jawab dari yang belakang dulu ya. Jadi nggak harus urutan. Biasalah kajian kita kan singular ya, tidak strike ya. Dari yang sini dulu. Banyak kegagalan yang saya alami dalam hidup saya. Apa yang saya inginkan tidak pernah saya dapatkan, sehingga saya hidup menggelinding mengikuti apa yang saya terima dari Allah. Tapi anehnya, yang tidak saya sangka dan tidak pernah terberikan oleh saya diberikan oleh Allah. Saya jadi bingung sendiri, Gus. Oke, ini saya jawab dulu ya. Jadi begini, yang kita minta tidak diberi, sesuatu yang tidak pernah kita minta justru diberi. Ya, bisa nggak dalam mensikapi itu
logika berpikir kita bangun. Berarti sebetulnya doa kita itu dikabulkan. Cuman Gusti Allah Agung yang Maha Tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita. Maka beliau punya otoritas menggantinya dengan yang lain. Gitu kerangka berpikir yang bisa aku tawarkan. Jadi kalau sudah paham kerangka berpikir ini, kita tidak lagi mengatakan, loh yang tidak aku minta justru dikasih, yang aku minta tidak dikasih gitu. Itu akan berubah. Apa yang kita minta dikasih, cuman diganti dengan sesuatu yang itu lebih baik untuk kita. Tentunya itu otoritasnya itu dari yang Maha Tahu, yaitu Gusti Allah itu sendiri. Ya, dikabulkan, cuman diganti gitu. Misalkan kita minta merah, kita nggak pernah minta hijau, yang diberi ke kita hijau gitu loh. Itu bukan berarti kita tidak dikabulkan doanya. Doamu dikabulkan, tapi kamu tidak diberi yang merah, diganti dengan yang hijau. Karena yang hijau itu lebih bagus untuk kamu daripada yang merah. Gitu Pak, nggih? Gitu nggih? Oke. Ini bolak-balik minum aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku akan jelaskan lagi begini. Ada dua hal yang bisa, ya, namun demikian tidak pasti, ya, untuk merubah takdir. Aku lebih baik mengatakannya begitu. Belum pasti juga gitu loh. Tapi dua hal ini, ya, yang bisa merubah takdir. Makanya aku bilang, ketika usaha sudah ditapal batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Kan kita pernah bikin tajuk kajian seperti itu kan, dalam video kita kajian nggak tahu beberapa tahun yang lalu itu. Ya, kami nih, ya, kami di jalanan sering mengatakan begini, yang namanya anak jalanan kan ya mesti anak-anak yang termarginalkan, bukan anak-anak gedongan ya. Jadi takdir di sini yang dimaksudkan adalah takdir yang nggak enak gitu loh, bukan takdir yang enak. Ya. Jadi ini perspektifnya anak jalanan, bukan anak gedongan. Kami kadang-kadang untuk menghibur diri itu begini, takdir itu ibarat perkosaan. Kalau kamu mampu, ya kamu lawan. Kalau kamu nggak mampu melawan, ya sudah dinikmati saja. Gitu. Itu biasanya kan biasa sih ya, kita sama-sama anak jalanan saling curhat, gini biasalah. Biasanya kita juga saling menghibur ya begitu itu. Takdir itu ibarat perkosaan. Jadi pilihannya dua. Kalau kamu kuat ya kamu lawan takdir itu. Kalau kamu nggak kuat ya sudah dinikmati saja. No, bagaimana lagi? No choice. Choice-nya hanya dua itu. Kamu kuat, takdir itu kamu lawan. Kamu nggak kuat ya sudah dinikmati saja. Makanya sangat terkenal di kehidupan kami waktu di jalanan itu, takdir itu ibarat perkosaan. Kita diberi dua pilihan. Kalau kamu kuat, kamu lawan. Kalau kamu nggak kuat, ya sudah kamu nikmati. Ya. Terus terkait dengan usaha dan doa itu begini. Kalau orang berdoa saja tanpa usaha itu bohong. Sebaliknya kalau ada orang usaha saja tapi tidak berdoa itu sombong. Ini aku dapatkan ketika aku diundang oleh Universitas Syekh Kuala di Aceh beberapa tahun lalu. Kita memberikan pembekalan keislaman kepada mahasiswa-mahasiswi yang khusus mendapatkan, pada waktu itu ada apa namanya itu, anak-anak yang berprestasi itu istilahnya apa? Bidik misi, ya.
Jadi kita beri pembekalan. Itu Ketua Arimatea Aceh itu sempat mengatakan ini dan aku ingat. Ya, Tengku Tarmizi, ya, dia bilang kalau kita berdoa tapi kita tidak berusaha itu bohong. Kalau kita berusaha tapi tidak mau berdoa itu sombong. Apa pesan yang mau disampaikan? Ya kamu harus melakukan duanya supaya tidak sombong dan tidak bohong. Ya berusaha dan berdoa. Gitu, ya. Jadi yang satu perspektif anak jalanan, yang satunya perspektif pesantren. Karena beliaunya juga sekarang nggak tahu. Sekarang Tengku Tarmizi sudah jadi doktor, seperti sudah di dosen. Ya, nasibnya bagus ya, itu nasib tuh jadi dosen. Sementara gue ya gini-gini aja gitu. Ya. Oke. Sekarang kita merujuk ya. Merujuk. Quran yang dirujuk surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Ini kalian di rumah buka ya Androidmu. Kan begini. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya. Yang perlu kita stressing di sini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, keadaan suatu kaum sebelum mereka, kaum itu sendiri mengubah keadaan itu. Ya. Itu ada di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat yang 11 ya. Sementara di surat Al-Hadid ya yang sudah kita bahas kemarin ya. Ya, itu ada di surat 57 ayat yang 22 ya. Itu begini. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, ya, di situ ada kitabim, ya, semuanya telah ditetapkan. Aku kan kemarin menerjemahkan kitabim itu ditetapkan, bukan kitab. Kalau kamu lihat di depannya itu kitab itu bukan kitab dari kitabin itu terjemahannya salah itu depan itu. Meskipun sama-sama kitab bukan kitab itu maksudnya gitu ya. Makanya aku katakan itu sebetulnya semuanya telah ditetapkan sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya, jadi yang membuat Bapak kita confuse itu di salah satu sisi ya kita disuruh berusaha untuk mengubah ya karena katanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri ya. Harus ada usaha untuk mengubah. Sementara di sisi lain, semuanya telah ditetapkan. Ya, sebelum kami mewujudkannya itu sudah ditetapkan. Lalu bagaimana mungkin kita mengubah sebuah ketetapan? Itu apa yang dirasakan oleh Bapak kita itu sebuah kontradiksi. Gitu ya. Tugas aku sekarang untuk menjelaskan bahwa itu tidak kontradiksi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sana, aku jelaskan dulu, ya. Ini pendapat, ya. Pendapat biasanya ini diajarkan oleh pondok-pondok pesantren, gitu, oleh kiai-kiai, oleh ustadz-ustadz, gitu ya. Jadi takdir itu ya, ketentuan, ketetapan itu dibagi dua. Takdir mubram, ya. Adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Ya. Aku ulangi, takdir mubram
adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diperan untuk mewujudkannya. Ya. Itu takdir mubram, ya. Sementara takdir mu'alak adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Gitu. Ingat, apa yang aku sampaikan ini belum tentu aku setuju loh ya. Kan aku sudah jelaskan di awal, aku hanya ya memberikan garansi bahwa tidak ada pertentangan ayat di dalam Al-Qur'an. Adapun tentang rizki itu di luar kemampuanku untuk menjelaskannya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku tahu dan itu pun aku sampaikan belum tentu aku setuju. Seperti ini takdir lalu dibagi dua, ada takdir mu'alak, ada takdir mubrom, ya. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah di mana ya manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Tidak ada posisi tawar, ya. Kemudian takdir mu'alak itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Ya. Ini kalau kita lihat langsung di ini. Di apa namanya? Dikelompokkan ya, ini ditabelkan. Ini ada table of content ya. Apa itu takdir mubrom? Contohnya takdir mubrom yang tak dapat diubah: kelahiran, kematian manusia, gravitasi bumi, bencana, hari kiamat. Pengertian takdir mu'alak ya, contohnya kepandaian seseorang, kesehatan seseorang, rezeki, kebijaksanaan dan lain-lainnya. Kalau menurutku ini sebetulnya masih debatable. Aku bisa bantah, makanya aku bilang yang aku sampaikan belum tentu aku setuju. Ya. Tetapi kan aku harus sampaikan bahwa kalau kita ngaji-ngaji di umum biasanya kiai, ustadz, guru-guru itu membagi takdir itu menjadi mubrom dan mu'alak. Masalahnya kan begini, bisakah kita tahu itu mubrom atau mu'alak sebelum peristiwa terjadi? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Kita tahunya itu nanti setelah peristiwa itu terjadi. Ya, sekarang kita masuk ke takdir mubrom ya, yang dibilang contohnya itu kelahiran, kematian manusia, gravitasi bumi, bencana, hari kiamat. Untuk yang gravitasi bumi itu agak spesifik menjelaskannya karena itu yang disebut dengan hukum besi. Nature of law, hukum alam. Ya. Mereka tidak mau menyebutnya sunatullah. Kalau kita kan sunatullah, ketetapan Allah. Karena kalau hukum alam mereka mau menihilkan Allah. Itu orang sekuler. Ya alam itu siapa yang punya? Kan gitu. Tapi bagaimanapun kita harus hormat kepada para ilmuwan-ilmuwan kita. Kita kalau masih SD dulu ya, mesti tidak menciptakan. Mesti mereka menggunakan menemukan. Contohnya gravitasi bumi itu kan Sir Isaac Newton yang sekilas info aku terima, beliaunya juga berdarah Yahudi itu. Ya. Yang rambutnya gondrong segini dan bagus rambutnya. Jadi dulu itu orang-orang pintar tuh gondrong. Kok mahasiswa sekarang kok nggak mau gondrong tuh mahasiswa goblok gitu. Gondrong dulu supaya nanti otakmu bisa pintar. Tapi kalau kamu tetap gondrong, otakmu tetap goblok, ya itu bencana bagimu. Sir Isaac Newton itu kan rambutnya kan begini. Dan ilmuwan-ilmuwan itu kan gondrong-gondrong semua. Meskipun ada yang botak ya ada juga sih ya. Tapi kebanyakan kalau kita lihat foto-fotonya itu gondrong semua. Nah, Sir Isaac Newton itu bukan menciptakan hukum gravitasi. Karena sebelum diketemukan oleh Sir Isaac Newton, setiap benda itu pasti jatuh ke bawah. Kan kita bisa tanya, apakah sebelum hukum gravitasi bumi diketemukan oleh Isaac Newton, benda itu jatuhnya ke atas? Kan enggak, pasti ke bawah. Jadi makanya bagaimanapun kita, jadi sebetulnya gini loh ya, kita bisa belajar ilmu itu kan banyak. Kita juga bisa belajar kepada para ilmuwan-ilmuwan yang rendah hati. Mereka tidak berani mengatakan yang menciptakan, enggak. Seperti James Watt menciptakan apa itu ya? Apa tuh? James Watt tuh bukan menciptakan, justru aku yang salah. Menemukan mesin cetak kalau nggak salah.
Johann Gutenberg. Lihat itu daftar-daftar penemuan-penemuan itu. Kita masih SD dulu diajari. Itu semua menggunakan diksi menemukan, nggak menciptakan. Ya. Jadi aku lagi, Sir Isaac Newton menemukan hukum gravitasi bumi. Tidak, Sir Isaac Newton menciptakan, enggak. Karena sebelum Sir Isaac Newton lahir pun benda itu ya jatuh ke bawah, nggak jatuh ke atas gitu loh. Jadi kerendahan hati itu tidak berani menggunakan diksi menciptakan, itu sesuatu yang harus kita contoh. Dan seharusnya sih kalau begitu, nanti ini menjadi pertanyaan lagi loh ya. Orang itu semakin saintis, semakin teis atau semakin ateis. Itu debat lagi itu. Kita tahu siapa itu Stephen Hawking. Yang kemarin dinukil oleh Adam Lucky itu. Makanya menjadi perdebatan. Orang semakin saintis itu semakin teis atau semakin ateis. Gitu. Ya, oke. Yang perlu aku jelaskan, pembahasan tentang ini sebetulnya itu nanti lihat konteksnya seperti apa, nggak bisa dipukul rata. Jadi yang tentang gravitasi bumi itu kita lalui aja dulu ya. Bencana hari kiamat, aku mau menukil yang kematian manusia aja lah. Karena ini dikelompokkan ke takdir mubrom ya. Dia bilang yang manusia tidak punya saham ya untuk ikut berperan. Sekarang dia bilang kematian manusia. Seperti tadi aku bilang, bagaimana kita tahu takdir itu mubrom atau mu'alak sebelum peristiwa? Kan tidak bisa. Ya. Jadi aku tidak setuju ini, tapi kan harus aku jelaskan gitu. Karena aku akademis, bukan hanya yang setuju aku jelaskan, tidak boleh begitu. Yang nggak setuju pun harus aku jelaskan, nanti terserah kalian. Kalau mau ambil ya silakan gitu loh. Jadi akademisi itu tidak boleh bohong, dia harus jujur. Jangan hanya yang dia setuju aja dia jelaskan, tidak boleh begitu. Kalau ada guru, ustadz, kiai yang menjelaskan itu jangan kamu ikuti itu. Jadi kamu sudah digiring untuk harus seperti dia, jangan gitu. Orang kamu bebas merdeka kok. Guru pengajar yang akademis tuh apapun tuh dijelaskan. Ya, baik dia yang setuju, dia yang tidak setuju dia jelaskan. Nah, seperti aku ini tidak setuju tapi aku jelaskan gitu loh. Nanti terserah kamu. Kalau kamu mau setuju itu urusanmu gitu ya. Sekarang kita berbicara kematian. Benarkah kematian itu kita tidak punya andil sama sekali? Aku bilang, aku bantah. Enggak begitu. Sekarang kalau ada orang ya di depanku ini, ya aku tembak jantungnya dengan M16, mesti mati itu. Mati, jangan ngomong yang lain-lain lah, pasti mati. Jangan ngomong kita tidak punya saham untuk bisa ikut andil dalam penentuan itu. Enggak, aku sudah tentukan. Ada orang di sini, aku tembak jantungnya pakai M16 atau AK-47, pasti mati itu. Mati. Makanya kan kita bilang di kitab Markus itu, siapa yang minum racun maut tidak akan mati. Itu tidak benar itu. Atau itu bisa benar kalau diterima dengan bahasa metafora. Jadi orang mau iman sama Yesus seberapapun, kalau minum racun maut, ya pasti mati. Kalau nggak percaya ya buktikan. Ada nggak yang berani buktikan? Masalahnya kan kalau dijelaskan itu ngeyel gitu loh. Itu nggak bisa diterima secara harafiah. Seperti Yesus kan bilang, kamu punya iman segini, kamu bisa menggeser gunung itu. Itu bukan berarti harafiah dengan iman gunung bisa kamu geser. Enggak, itu metafora-metafora yang ada. Makanya gue bilang, kita membaca kitab suci apapun, kita harus cerdas membedakan mana metafora, mana harafiah. Seperti kemarin mana yang mukamat, mana mutasabihat. Gitu. Ya. Tuh. Terus misalkan begini. Pengertian takdir mu'alak ya. Takdir yang kita punya andil, punya saham, punya peran untuk ikut cawe-cawe di dalamnya. Dicontohkan begini. Kepandaian seseorang ya. Misalkan kepandaian seseorang. Enggak juga tuh. Kan aku sudah bilang, dulu waktu aku tamat SMA itu juaranya itu 2. Aku dan Dwijo. Karena nilai kami sama-sama 75 saat itu.
Jadi juara satunya itu 2. Aku dikalahkan Dwijo matematika, dia dapat 7, aku dapat 6. Dwijo tak kalahkan bahasa Inggris, aku dapat 7, dia dapat 6. Tapi total general nilai kami sama. Walaupun begitu, aku tetap mengakui Dwijo lebih hebat daripada aku. Kenapa? Dia tuh nggak pernah belajar loh. Dia ya karena anaknya orang kaya ya, bapak ibunya dokter atau apa. Jadi ya zaman-zaman segitu dia sudah banyak duit, dia sudah ngerokok santai gitu. Tapi pintar dia. Kalau aku nggak, aku harus baca, harus belajar. Ba'da maghrib sampai isya baca buku ini, kimia. Dulu kan kami dulu jurusannya sebetulnya 3 jadi 2, bahasa, IPA, IPS kan begitu. Paspal dulu, pasti alam gitu. Aku belajar, ya. Dia enggak, dia santai-santai aja. Ya, tuh. Terus masalah kesehatan. Ya. Banyak orang menjaga kesehatan tapi sakit juga. Banyak orang enggak menjaga kesehatan tapi yang enggak sakit-sakit itu. Coba. Di mana? Ya. Gimana masalah ini harus kita bicarakan? Aku kan sering ngobrol sama teman-teman. Apakah kamu gini-gini? Enggak. Kamu suka minum gini-gini? Enggak. Kamu gini-gini? Enggak. Tapi sakit juga. Ada yang tiap hari minum begini-begitu enggak sakit-sakit. Jadi korelasinya itu sulit untuk disimpulkan. Apakah 0, apakah korelasinya positif, negatif. Itu sulit ya. Makanya aku bilang tadi, mengkelompokkan takdir menjadi mubrom atau mu'alak itu juga masih debatable. Makanya aku tidak sepakat, tapi kan harus aku sampaikan gitu. Ya. Oke. Sekarang kita ambil sebuah kisah dan ini sangat populer, di mana di sini Imam Syafi'i menjadi tidak cerdas ketika berhadapan dengan gurunya Imam Malik gitu ya. Imam Syafi'i tidak cerdas. Kalau yang pada saat itu gurunya Gus Beti bisa lain ceritanya itu. Bisa lain. Ya. Kan gini. Imam Malik itu dengan sebab. Tanpa sebab ya. Sementara Imam Syafi'i dengan sebab ya. Oke. Ini bagus ini perdebatannya. Jadi bagi Imam Malik, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Ya. Lalu Imam Syafi'i menjawab, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Jadi kalau aku simpulkan tentang rezeki, Imam Malik itu tanpa sebab, sedangkan Imam Syafi'i dengan sebab. Nah, di sini Imam Syafi'i kurang cerdas. Gitu loh. Kurang cerdas. Kan akhirnya kan Imam Syafi'i kan bawa anggur ya, kok ini terlalu panjang ceritanya saja. Bawa anggur dihadiahkan kepada gurunya. Imam Malik bilang, aku tadi sudah bantu ini sehingga aku dapat anggur gitu. Dia mau membuktikan ketika aku berusaha, aku dapat anggur. Imam Malik senyum. Dari tadi aku pingin anggur, tiba-tiba ada yang mendatangkan anggur. Saling tersenyum mereka. Perdebatan yang agung seperti itu ya. Walaupun berbeda, tetap saling senyum, saling bersaudara. Banyak di antara kita kalau sudah berdebat terus tidak bersaudara itu, nggak tahu itu. Aku paling nggak mau seperti itu ya. Seperti kemarin. Tapi enggak lah ya. Itu ya. Sekarang jadi gini. Aku punya sahabat namanya Gus Sumadi, sekarang alhamdulillah sukses di Papua sana ya. Dia cerita tentang kiainya. Tapi hadisnya aku belum ketemu. Aku pernah dibacakan hadis itu. Jadi gini. Allah itu juru kita bekerja supaya kita dapat rezeki. Gitu ya. Allah itu suruh kita bekerja supaya kita dapat rezeki. Intinya gitu, tapi narasinya aku lupa karena sudah lama diceritakan. Lah,
Kiainya Gosumade itu kalau pagi itu dia pasti nyapu. Ya di pondoknya itu dia nyapu. Nah, nyapu itu dianggap sebagai bekerja oleh kiainya itu. Ya. Karena hadisnya enggak membreakdown kerja apa enggak. Pokoknya kan kamu bekerja nanti Allah akan berikan rezeki. Nah, dengan itu kiainya itu bisa dikatakan rezekinya mengalir terus. Ya. Kerjanya ya hanya nyapu pondok itu tiap bangun pagi disapu, ada kotor. Kalau kita kan otomatis otak kita bekerja itu pada sebuah instansi, berdagang atau apa. Enggak, itu namanya kiai, kerjanya di dalam pondok aja ngajar orang ngaji. Ya. Tapi yang dia pahami tentang kerja itu khususnya itu ya nyapu itu. Ya. Nyapu gitu. Dan itu sekarang aku coba meniru ya. Jadi aku tiap duha itu sebelum sholat duha itu ke langgar itu aku bersihin langgar. Aku sapu yang baru ngopi kan di tempat kami itu disediakan kopi dan gula dan tempat memasak air panas itu ya yang pakai listrik. Jadi siapa mau datang ngopi ya, nah itu gelas-gelasnya itu biasanya mereka langsung keluar, aku yang bersihin gitu ya. Aku coba mencontoh apa yang dilakukan oleh kiainya Gosumade itu. Ya. Kalian tahu ya. Saat ini aku itu kalau dulu kan aku cerita aku mau dibeliin rumah sama seorang ibu pengusaha ya. Tapi ceritanya lain, ibu pengusaha itu meninggal. Ya, sebelum kesampaian membelikan sebetulnya aku sudah cari, sudah janjian. Ternyata lebih dulu meninggal. Nah, sekarang ini kami sudah punya sebidang tanah ya. Dan insya Allah itu bulan 6 mau mulai dibangun ya. Kalian tahu ceritanya? Tanah itu dibeli oleh duit hutang. Istriku oleh bosnya di kantor ditawarin sejumlah, akhirnya dipinjemin 250 juta hutang. Kalau nggak ditawarin, nggak mungkin istriku berani hutang duit sama bosnya sejumlah itu. Istriku itu dulu gajinya 1,5 juta dan sekarang alhamdulillah sudah dinaikkan belum lama 2 juta. Itu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Kan kita malu hati. Gaji kita itu hanya segitu, utang 250 juta, otak akan bekerja. Lu mau bayar pakai apa? Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati ibu yang menjadi bosnya Usna ini untuk meminjamkan duit untuk beli tanah? Siapa yang menggerakkan hatinya? Karena kalau dihitung dengan hitung-hitungan logik kita, ya orang nggak mau minjami. Lu mau bayar pakai apa? Gitu loh. Orang gajinya aja itu cukup untuk sehari-hari. Pertanyaanku, dan itu aku lempar ke kamu, siapa yang menggerakkan hati ibu, semoga selalu selamat panjang umur, sehat selalu ya, bersama ibu ini sekretarisnya, bersama ketuanya ya, diberikan kesehatan, kekuatan ya. Siapa yang menggerakkan hatinya sehingga akhirnya kami memiliki sebidang tanah ya. Meskipun nanti masih heran juga, insya Allah bulan Juni itu sudah mulai dibangun. Bangunnya untuk apa? Gitu. Untuk tinggal kami. Dan aku sudah bilang sama istri, aku nggak butuh tempat mewah, tapi aku butuh tempat luas. Ya, karena apa? Temanku banyak. Seperti tadi malam tuh, aku bilang jangan duduk di kursi, nggak cukup. Duduk di lesehan gitu, seperti di masjid. Itu Ervin tahu itu. Ya.
bahwa di sini kecil ruangnya, ya. Makanya kalau ada tamu mau ke sini itu aku harus lihat-lihat dulu, ya. Bukan aku nggak mau menerima, tapi lihat keadaannya gimana. Karena ini enggak kecil ruangan. Aku bilang sama istriku, aku nggak butuh rumah yang mewah, enggak. Aku butuh rumah yang luas karena temanku banyak. Ya, alhamdulillah kemarin kan aku sudah berteman akrab sebetulnya dengan Pak Arif, itu bapaknya Mas Helmi Afrianto yang ada di grup WA kita. Itu Pak Arif itu juga subhanallah, dulu tukang becak, sekarang subhanallah. Sempat jadi tukang becak di Jakarta, sekarang subhanallah, ya sukses ya. Dan beliaunya bilang, nanti kalau mau bangun kasih tahu kabar, saya akan nanggung batu batanya gitu, batu bata sama apa gitu, bikin pondasi apa gitu, karena yang diajak ngobrol istri gitu. Karena aku dengan ayahanda beliau sangat akrab, ya. Baru terus Mas Efrianto itu mungkin direkomended oleh Bapak atau Mas Efrianto, nggak tahu peristiwanya mana dulu yang ikut ngaji ke kita. Cuman kan kita doakan ya semoga Pak Arif ada gangguan di penglihatan segera diberi kesembuhan. Jadi kalau baca gitu nggak bisa gitu loh. Ya bisa sih, cuman beliaunya lebih nyaman itu video gitu ya. Makanya kalau di WA itu juga jarang, biasanya langsung video call gitu. Ya. Siapa yang menggerakkan hati Pak Arif untuk bilang, nanti kalau mau bangun kabari, nanti saya yang nanggung batu batanya itu gitu. Siapa yang menggerakkan itu? Coba dipakai logikanya. Mampu nggak kita menjawab itu? Apakah itu jawaban dari aku yang setiap pagi itu menyapu, membersihkan langgar, membersihkan musola? Aku tidak tahu. Tapi aku menapak tilasi apa yang dikatakan sahabatku yang sekarang jadi ustadz di Papua sana. Kiainya itu tiap hari bekerja, karena hadisnya begitu, bekerja. Ya nyapu itu bekerjanya. Dan rezekinya nggak tahu datang dari mana. Apakah itu hasil aku mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Yainya dari sahabatku itu? Aku nggak bisa jawab. Siapa yang menggerakkan hati Bu Titi itu, bosnya istriku, menjamin uang 250 juta. Siapa yang menggerakkan hati Pak Arif kok tiba-tiba nanti batu batanya saya yang nanggung? Ya, kan ini misteri. Makanya aku bilang tadi, untuk ahli rezeki aku hanya bisa menyampaikan, tapi itu pun sebatas yang aku tahu karena aku tidak mampu untuk menjelaskannya. Nah, sekarang kita kembali ke Imam Malik. Diskusi dengan muridnya, Imam Syafi'i, guru dan murid. Ya, aku kenapa tadi bilang, ya, di sini Imam Syafi'i kurang cerdas ketika berdebat dengan gurunya. Gurunya kan bilang begini, ya, Imam Malik, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberi rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, selanjutnya biarkan Allah mengurusi lainnya. Ya. Sementara Imam Malik, itu Imam Malik, sekarang Imam Syafi'i, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Jadi sekilas ini dua yang berbeda. Imam Malik rezeki datang itu tanpa sebab, sedangkan Imam Syafi'i dengan sebab. Ya. Sebetulnya sih kita harus bertanya dulu kepada Imam Malik. Kalau misalkan gue yang satu diajak bicara, apakah bisa sesuatu itu tanpa sebab? Debatnya di sana dulu. Makanya aku kan tidak setuju, dan pernah kita bahas, bahwa kita masuk surga itu bukan karena kesolehan kita, ibadah kita, tapi karena kasih sayang Allah. Apa begitu atau gimana hadisnya? Kan aku bantah itu. Sekarang apakah Allah akan kasihkan kasih sayang rahman rahimnya untuk kita kalau kita tidak taat sama Allah? Kan tidak mungkin. Jadi jangan terlalu melankolis lah. Aku tidak setuju pemahaman seperti itu, bahwa kita masuk surga atas rahman rahimnya Allah. Iya, tapi harus dilihat kenapa Allah memberikan rahman rahimnya untuk kita. Apa kalau kita biang kerok, hidup semau maunya, Allah mau kasih surganya untuk kita? Kan enggak, kan tetap saja yang menjadi sebab itu adalah ketaatan kita.
bukan Rahman Rahim. Rahman Rahim itu efek bola salju yang kemudian menggelinding. Triggernya tetap aja ketaatan kita kepada Gusti Allah Agung gitu loh. Kan tidak mungkin Gusti Allah Agung ya sholat kagak, maling korupsi terus, main cewek terus, judi terus, mabuk terus Allah kasih surga. Dengan Rahman Rahimnya, ayo jawab itu. Kalau masih bertanya pendapat itu, surga dari Hong Kong apa? Jadi apapun kata-kata ulama kiai itu belum tentu benar. Pakai otakmu untuk mengkritisinya. Nah sekarang kita tanya kepada Imam Malik. Kan Imam Malik bilang begini, sesungguhnya rezeki datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurusinya. Seharusnya Imam Syafi'i pada waktu itu menyanggahnya dengan, bukankah tawakal itu menjadi sebab? Sebabnya Imam Malik bertawakal, maka rezeki itu datang. Jadi tidak ada yang tanpa sebab. Gitu loh. Seharusnya begitu diskusinya, biar seru. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman sebabnya beda-beda. Ya. Kalau orang sekelas Imam Malik, sebabnya cukup bertawakal kepada Allah karena makom derajat kesolehannya beda. Imam Syafi'i tidak bisa, dia harus benar-benar bekerja secara lahiriah, ikut orang membantu memanen anggur. Tapi tetap aja ada sebab. Nah, sebab-sebab yang seperti Imam Malik itu orang-orang ya yang punya makom kesolehan khusus gitu loh. Jangan kita sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, ya, terus tawakal doang, enggak mau usaha. Mbok sampai rambut hitam jadi putih ya enggak mungkin terjadi, gitu loh. Jadi kesimpulannya, keduanya tetap ada sebabnya, baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i. Tetapi Imam Malik itu berlaku kepada orang-orang khusus yang itu memang punya makom kesolehan sudah high level. Sementara Imam Syafi'i itu orang-orang awam yang seperti kita ini. Jadi kita memantaskan diri, kita ada di posisi yang mana ini? Posisi Imam Malik atau posisi Imam Syafi'i? Gitu. Ya. Kita lihat ada kiai punya pondok pesantren. Ya. Kerjanya apa? Cuman ngajar orang ngaji. Itu pun yang ngaji itu anaknya orang-orang enggak punya. Seperti almarhum bundaku, mamaku itu ya. Karena nenekku, mbahku itu orang enggak punya. Jadi enggak disekolahkan, cukup dimondokkan. Itu pun mondoknya mondok desa yang kita ikut bantu kesibukannya kiainya. Lah untuk bayar apa? Enggak punya duit. Jadi mamaku itu meskipun akhirnya bisa sih ABCD itu otodidak. Ya, tapi kalau ngaji Al-Quran ya alhamdulillah lancar gitu ya. Karena apa? Dulu nggak punya duit untuk disekolahkan. Akhirnya dipondokkan pondok desa. Ya nggak bayarnya apa ya, kita ikut membantu kesibukan kiainya itu. Gitu. Kalau kita lihat itu kiainya itu kan nggak nyocok sebetulnya. Orang nggak tahu kalau kiai sekarang ya. Gue ceritakan kiai dulu itu banyak yang nggak bayar santri-santri, tapi kok ya bisa hidup, rezekinya kok ya datang gitu. Nah, itu level-level ketakwaan yang Imam Malik punya. Kalau yang model Imam Syafi'i yang seperti kita masih doyan dosa itu loh, harus ada usaha. Tapi kan semuanya kedua-duanya pasti ada sebab, tidak ada yang tanpa sebab. Nah itu yang tidak dibaca oleh Imam Syafi'i. Ya, gini aja supaya otak lu ngerti. Teksnya sama, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kalau itu yang membaca orang-orang seperti kita, atau orang yang tiap hari okem, mabuk, judi dan segala macamnya, sama baca Bismillahnya, sama teksnya sama ya. Terus kita bandingkan dengan orang-orang yang soleh, bacanya sama Bismillah. Itu dampaknya beda loh.
Ya, beda dampaknya. Jadi kalau kita ngaji di Thariqah itu ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Gitu loh. Seperti bismillah itu sama. Kita baca bismillah, tapi kita kelas okem. Ada orang soleh baca bismillah. Ketaatannya sudah high level, itu beda dampaknya. Itu loh ya. Sama seperti tadi, kita tinggal memposisikan. Kita mau posisi Imam Malik, lu pantas nggak? Kalau nggak pantas ya lu Imam Syafi'i lah. Tapi keduanya pasti ada sebab. Gitu. Jadi itu yang tidak dibaca oleh Imam Syafi'i. Kalau aku yang diajak diskusi dulu ya, aku bilang ketawakalan guru itulah menjadi sebab sehingga rezeki itu datang sendiri. Nggak perlu seperti gue harus bantu orang memanen anggur sehingga gue diberi bagian seikat anggur, dan anggur itu gue persembahkan untuk guru gue tercinta Imam Malik. Di sana. Yang itu tidak terbaca oleh Imam Syafi'i. Ya. Tapi kalian jangan kaget, ya. Gus Putih nyalahno Imam Syafi'i. Salah memang, di situ salah dia. Karena tidak membaca bahwa sebetulnya ada juga sebabnya, gitu loh. Ya. Oke. Tentang rezeki itu gini Pak, ya. Sebelum aku nanti ke Al-Qur'annya. Misteri banget, Pak, ya. Kalau bapakku dulu itu ya. Kalau kami di Siantar sana namanya mocok-mocok. Mocok-mocok itu sehari disuruh orang apa, besok nggak tahu disuruh orang apa, besok nggak tahu disuruh orang apa. Itu mocok-mocok. Bahasa kami dulu gitu. Bapakku itu karena dulu kejawennya kuat, ya. Jadi basicnya itu kejawennya kuat. Tapi alhamdulillah sholatnya juga setelah tahun 78 ke sini alhamdulillah bagus, ya. Kemudian karena pikun aja hingga menutup mata tidak sholat lagi karena sudah pikun, ya. Di kejawen itu kan ada juga seperti apa ya? Kalau di Islam itu tasawuf. Bapakku itu bilang begini. Nanti biar Irfan yang menjelaskan. Ono rino, ono sego. Jadi sesuatu yang sikap optimis dari bapak itu yang aku contoh. Bapak itu tidak punya rasa takut. Besok makan apa itu tidak pernah takut. Karena dia diajarkan dalam falsafah Jawa. Ono rino, ono sego. Jadi enggak, anak-anaknya besok makan apa itu enggak takut dia. Meskipun besok ada orang suruh kerja dia atau enggak itu enggak urusan. Ya. Kalau mama dulu pernah jual pecel, jual pisang goreng gitu ke bapak itu suruh orang, pernah juga bikin gorong-gorong gitu. Tapi bapak itu orang yang paling optimis. Kalau aku masih ingat, kalau aku kecil itu ya, aku bilang, "Pak, itu kok bagus ya," gitu. Bapak itu selalu membuat aku optimis. Dengan gayanya gini kalau bicara bapak itu. Iya dik, kalau manggil aku Ndik ya, Subandi, sukanya Ndik. Iya Ndik, nanti kan kamu kan kalau sudah besar, sudah kerja bisa beli itu. Itu selalu selalu saja ketika ada sebuah keinginan, namanya anak kecil kan ingin macam-macam, dan bapak tidak bisa memenuhi itu, selalu memberikan semangat aku. Iya Ndik, besok kamu kalau sudah besar bekerja bisa beli itu kok, gitu. Aku selalu disemangati seperti itu. Meskipun akhirnya aku juga dalam tanda kutip kecewa karena akhirnya ya seperti ini. Banyak teman-temanku sukses, tapi aku ya seperti ini gitu. Tapi ya tetap aja aku hormat kepada bapakku. Begitulah cara bapakku supaya tidak putus asa, gitu ya. Aku sekarang berubah sama Gra itu. Kalau Gra itu aku bilang, kita boleh miskin tapi kita tidak boleh minder berhadapan dengan siapapun. Kamu harus malu ketika kamu di luar hukum Allah. Ketika kamu tidak di luar hukum Allah, kamu harus tidak perlu minder berhadapan dengan siapapun. Entah itu orang kaya, entah itu pejabat, atau apa. Kita boleh miskin tapi kita tidak boleh minder karena kita hidup dalam hukum Allah. Jadi
Ada sebuah semangat yang aku tanamkan. Kalau dia dulu masih SD, aku bonceng itu aku bilang, yang penting kamu jujur, banyak teman seperti bapak, banyak teman kenal sana. Dia aku ceritain, lihat bapakmu punya teman dari mulai tukang beca sampai yang bermobil punya teman. Besok kamu begitu ya. Gitu. Yang penting apa? Kita jujur. Gitu. Itu cara membangkitkan motivasi. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke Al-Qur'annya. Ya. Apakah dua ayat itu bertentangan? Ya. Tidak, Pak. Ya. Aku jelaskan begini. Ya. Sorry. Aku jelaskan begini, ya. Pertama, di Al-Qur'an surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat yang 11, itu substansinya manusia itu diperintahkan ikhtiar untuk menggapai sesuatu yang sudah ditetapkan. Gak bisa dong, kalau gue jadi dokter mesti gue jadi dokter, tapi dia gak mau kuliah. Ataupun dia kuliah tapi ambil jurusan teknik sipil. Kan gak bisa. Jadi ya, di Al-Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 itu kita diperintahkan untuk berikhtiar oleh Allah untuk meraih sebuah ketetapan. Gitu loh. Tuh. Lalu di surat Al-Hadid ya, kita diperintahkan ya untuk menerima suatu ketetapan. Gitu, Pak. Yang satunya kita diperintahkan sudah ditetapkan, tapi kita harus berikhtiar untuk meraih ketetapan itu. Itu di surat Ar-Ra'd 13 ayat 11. Kemudian di surat Al-Hadid surat 57 yang kedua-dua itu kita diperintahkan untuk menerima hasil dari usaha itu, ketetapan itu, apapun adanya ketetapan itu. Jadi ini justru bukannya bertentangan, justru saling berholistik dia. Satu sisi disuruh berusaha untuk meraih ketetapan, satu sisi kita diperintahkan untuk menerima apapun ketetapan itu. Kan nanti kalau di ayat 22 ya, kita sudah dinasihati. Itu 22, 23 ya. Coba buka Al-Hadid yang 23. Kita kan sudah diingatkan, apa yang luput dari kamu jangan kamu terlalu bersedih, apa yang kamu raih jangan terlalu kamu girang, kalau nggak salah begitu. Coba lagi dicari sama Gra itu ya. Kita sudah diingatkan. Jadi kedua ayat ini bukannya bertentangan, justru saling mendukung. Ya, aku lebih cocok itu daripada terus dibagi menjadi takdir mubrom dan takdir apa tadi ini mu'alak. Aku nggak setuju itu. Ya. Nah ini ya surat Al-Hadid 57 yang 23, yang tadi kan yang 22 sudah ditetapkan, dijelaskan begini, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Gitu. Ya, jadi gitu Pak ya, gitu ya semua viewer terkasihku. Untuk masalah rezeki itu nggak bisa dibahas secara holistik, itu harus lihat kasus per kasus. Ya, dan aku tidak setuju apa yang dibagi menjadi takdir mubrom dan takdir mu'alak. Ya, tapi itu harus aku sampaikan dan seperti itu terserah kamu mencikapinya. Tugasku hanya untuk menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran, khususnya surat Ar-Ra'd 13 ayat 11 dan surat Al-Hadid surat 57 ayat yang kedua-dua. Justru kedua ayat itu saling mendukung, di mana di ayat 11 dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-13 itu kita diperintahkan untuk berikhtiar menggapai ketetapan. Namun sebaliknya ya, di surat Al-Hadid surat 57 ayat yang 22 ya, nanti dilengkapi yang 23, tapi khususnya 22 itu kita diperintahkan untuk menerima apapun ketetapan itu. Gitu ya.
Kalau bahasa kerennya begini, kita itu punya usaha, Allah punya ketentuan. Kira-kira begitulah ya, supaya gampang untuk diterimanya. Jadi ketentuan itu bukan punya kita, ya, kita hanya punya usaha gitu ya. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan, dan sekali lagi mohon maaf kalau kurang memuaskan, karena seperti yang aku telah jelaskan bahwa ada rasional, ada transrasional. Rezeki itu sudah masuk kawasan transrasional. Dia tidak bisa disimpulkan begini terus itu berlaku secara general, tidak bisa. Lihat kasus per kasusnya. Ya. Dan aku sudah jelaskan, mungkin untuk yang rezeki kalian tidak puas ya. Dan itu di luar kemampuanku. Aku hanya menggaransi saja tentang ada nggak sih pertentangan ayat dalam Al-Qur'an, dan aku sudah jelaskan seperti tadi tidak ada. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kajian yang kita unggah di waktu duha ini ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, yang menempuh jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, ya, sebagai keberuntungan yang selalu kita harap-harapkan. Semoga Anda mendapatkan keberuntungan. Ya, ingat ini akhir pekan ya. Kalau nanti sedang jalan-jalan silakan saja, tapi jangan lupa begitu masuk waktu sholat ya, mampirlah sejenak untuk sholat. Setelah itu silakan jalan-jalan lagi, dan ketika makan, makanlah bersama semua orang yang kamu ajak. Makan makanan yang sama di atas meja yang sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam Isra, Islam rasional. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun.